Selamat pagi, Bu. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, kalau begitu saya minta satu orang untuk angkat doa. Marilah kita berdoa. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Bapa kami, Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Oke adik-adik, hari ini masih semangat toh? Masih, Bu. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang integral. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu memahami seperti apa itu integral dan jenis-jenis dari integral. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan seperti apa itu integral dan jenis-jenis dari integral. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral. Oke, kalau begitu, siapa yang tahu pengertian dari integral? Oke, tidak apa-apa. Pengertian dari integral adalah bentuk penjumlahan, kesinambungan, atau kontinu. Pengertian lain dari integral ini merupakan kebalikan dari turunan. Siapa yang tahu contoh dari turunan? Ya, kita ambil dulu contoh fungsi x sama dengan x kuadrat tambah 5. Oke, kalau begitu turunan dari x kuadrat tambah 5, 2x tambah 5, 2x tambah 5. Tepuk tangan untuk teman Desi. Bagus sekali ya. Siapa yang bisa memberikan contoh lain dari turunan? Tulis di papan tulis yang tahu contoh lain dari turunan. Baik, contoh lainnya di sini. Fungsi x sama dengan x kuadrat tambah 2x. Maka turunannya itu f aksen x itu sama dengan 3x kuadrat tambah 2. Sudah mengerti? Ini hanya untuk mengingat kembali. Hanya untuk mengingat kembali seperti apa itu turunan. Baik, sekarang kita masuk pada rumus dasar dari integral. Yang pertama dan yang kedua. Rumus dasar integral. Di mana rumus yang pertama, integral dari a dx sama dengan ax alpha c. Rumus yang kedua, ini rumus yang sering digunakan pada integral, yaitu integral dari kx pangkat n dx sama dengan k kali x ber n tambah 1 pangkat n tambah 1 tambah c. Rumus yang ketiga, integral dari a per x dx sama dengan a ln nilai mutlak x tambah c. Ini merupakan rumus dasar dari integral. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Misalnya kita ambil integral dari 2 dx. Siapa yang tahu integral dari 2 dx? Oke, tidak apa-apa. Integral dari 2 dx itu sama dengan integral dari 2x pangkat 0 tambah c. Atau bisa juga di sini penyelesaiannya 2x pangkat 0 2x per 0 tambah 1 pangkat 0 tambah 1 tambah c.
hasilnya di sini 2x per 1 pangkat 1 tambah c, maka sama dengan 2 bagi 1. 2 bagi 1 2x pangkat 1 tambah c. Ini merupakan hasilnya. Sudah mengerti atau masih belum mengerti? Oke, kalau begitu saya kasih satu soal. Misalnya 5dx. Saya belum bisa. Sama saja kita menggunakan rumus yang tadi. Misalnya kita ganti saja di sini kan 5x pangkat 0 tambah c. Maka di sini gantinya 5x per 0 tambah 1 pangkat 0 tambah 1 tambah c. Berarti hasilnya 5x pangkat 1 per 1 tambah c. Berarti 5 bagi 1 5. Berarti hasilnya 5x pangkat 1 tambah c. Oke. Saya harap sampai sini sudah mengerti. Yang kedua, kita masuk pada contoh soal yang kedua. Misalnya kita ambil integral dari 5x kuadrat dx. Siapa yang tahu cara kerjanya? Integral dari 5x pangkat 2 dx. Caranya masih sama seperti ini uraiannya. Kita ikut menggunakan rumus ini. Dalam rumus ini. Hasil uraiannya sama seperti ini. Hanya mungkin adik-adik bingung yang ini. Ini kan kita ubah dulu ke dalam bentuk integral yang utuh. Dari penyelesaiannya bisa menggunakan ini. Apa yang mungkin bisa? Bisa. Ya saya. Berarti di sini hasilnya 5x per kan di rumusnya tadi n tambah 1. N nya di sini itu sama dengan 2. Maka 2 tambah 1 tambah c. Berarti hasilnya 5x per 2 tambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. 2 tambah 1 sama dengan 3 tambah c. 5 per 3. 5 bagi 3 bisa? Tidak bisa tuh. Maka hasilnya tetap sama, yaitu 5x per 3 pangkat 3 tambah c. Ini merupakan hasilnya. Kalau itu saya kasih soal integral dari 4x pangkat 2 dx. Baik, adik-adik mungkin ada yang bisa kerjain tadi integral dari 4x kuadrat dx. Silakan. Di sini, Bu? Tidak, di sini. Supaya hemat kita. Oke, tepuk tangan untuk teman di sini. Bagus sekali ya, benar sekali jawabannya. Jadi integral dari 4x kuadrat dx itu sama dengan 4x per 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 1 tambah c. Sama dengan 4x per 3 pangkat 3 tambah c. Ini merupakan hasil akhirnya. Benar sekali ya.
Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal yang terakhir. Pada rumus yang terakhir. Yang ini. Di bawah. Oh iya. Yang ini. Penerapannya sebentar pakai rumus yang ini. Misalnya ditanya integral dari 3 per x dx sama dengan, maka jadinya di sini 3 ln nilai mutlak x tambah c. Bisa mengerti? Integral dari 3 per x. X nya ini kita pindah pada nilai mutlak, ikut rumus yang ini. Kan ini contohnya. A integral dari a per x dx sama dengan a ln nilai mutlak x tambah c. X yang ini kita pindah di sini, sementara a nya tetap di sini. Mengerti? Oke. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu jenis-jenis dari integral. Mungkin dari adik-adik tahu jenis-jenis dari integral. Ada 2 jenis ya. Jenis-jenis dari integral yang pertama itu integral tak tentu dan integral tentu. Jenis integral tak tentu dan integral tertentu ini merupakan berdasarkan hasilnya. Berdasarkan hasil. Kita masuk yang pertama, yaitu integral tak tentu. Pada jenis integral yang pertama, yaitu integral tak tentu. Siapa yang tahu pengertian dari integral tak tentu? Saya, Bu. Integral adalah bentuk integral yang masih membuat konstanta. Oke, tepuk tangan untuk teman Desi. Nah, bagus sekali ya. Integral tak tentu adalah bentuk hasilnya berupa jenis variabel tertentu yang masih memuat konstanta. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Rumus dari integral masih menggunakan rumus yang ini tadi. Rumus integral tak tentu masih menggunakan ini. Maka integral dari kx pangkat n dx sama dengan k kali x per n tambah 1 pangkat n tambah 1 tambah c. Misalnya contoh soal yang ibu ambil, integral dari integral dari 4x kuadrat ditambah 2 dx sama dengan titik-titik. Siapa tahu cara kerja? Masih menggunakan rumus yang ini. Otomatis cara penyelesaiannya seperti ini. Tapi bedanya ini menggunakan satu variabel, tapi ini menggunakan 2 variabel, yaitu 4x dengan 2. Baik, ini soalnya tadi integral dari 4x pangkat 2 tambah 2 dx sama dengan titik-titik. Siapa yang bisa kerja? Saya, Bu. Silakan Apeng.
Tepuk tangan dulu untuk apa? Bagus sekali ya hasilnya. Enak sekali. Yang dikerjakan apa yang tadi? Di mana? Yang ditanya tadi integral dari 4x pangkat 2 tambah 2dx. Maka hasilnya sama dengan integral dari 4x per 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 1 tambah 2x tambah c. Sama dengan 4x per 3 pangkat 3 tambah 2x tambah c. Bagus sekali ya. Saya harap untuk integral tertentu sudah mengerti. Sudah Bu. Oke, bagus. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang berikut. Misalnya integral dari 2x tambah 3x per 3x pangkat 4. Siapa yang tahu cara kerja? Oke adik-adik, karena tidak ada satupun dari adik-adik yang bisa mengerjakan ini tadi, sekarang kita bahas sama-sama. Di mana soalnya integral dari 2x tambah 3x per 3x pangkat 4. Cara yang pertama di sini, x pangkat 4 ini kita pindahkan ke atas. Yang tadinya nilai pangkatnya positif, jika dia pindahkan ke atas maka pangkatnya bernilai negatif. Jadinya integral dari 2x tambah 3x kali x pangkat minus 4 per 3. Cara yang berikutnya, per 3 ini kita pindahkan di belakang integral, maka jadinya 1 per 3 integral dari 2x tambah 3x kali x pangkat minus 4. Cara yang berikutnya, variabel yang di luar ini yaitu x pangkat minus 4 dikalikan dengan variabel yang berada di dalam tanda kurung. Dikalikan dengan ini dan dikalikan dengan ini. Maka hasilnya 1 per 3 2x dikali x pangkat minus 4 ditambah 3x dikali x pangkat minus 4. Maka hasilnya perlu diingat bahwa jika nilai pokoknya di sini yaitu x, nilai pokoknya ini sama, maka kita menggunakan rumus A pangkat N dikali A pangkat N itu sama dengan A N pangkat N ditambah pangkat N. Maka di sini nilai pangkatnya, nilai pangkat dari ini kita jumlahkan, pangkat yang ini kita jumlahkan. Maka jadinya 1 per 3 integral dari 2x 1 tambah minus 4, 1 kurang 4 minus 3 tambah 1 ditambah 4 atau 1 kurang 4 sama dengan minus 3. Ini sudah. Yang berikut, cara penyelesaiannya menggunakan integral tadi. Menggunakan rumus ini tadi. Maka jadinya di sini sepertiga 2x pangkat minus 3 tambah 3x pangkat min 3 dx. Cara yang berikutnya kita itu menggunakan rumus yang ini, dia ubah ke dalam bentuk integral. Maka 1/3 nya tetap integral dari 2x per min 3 tambah 1 pangkat min 3 tambah 1 tambah 3x per min 3 tambah 1 pangkat min 3 tambah 1
tambah C. Maka hasilnya sama dengan 1/3 min 3 tambah 1 berarti minus 4. 2x per minus 4 pangkat minus 4 ditambah 3x per minus 4 pangkat minus 4 ditambah C. Ini sudah hasilnya. Tapi belum sampai sini karena ini masih ada 1/3. 1/3 ini kita kalikan dengan variabel yang berada dalam tanda kurung. Maka jadinya 1/3 dikali 2x pangkat min 4 per min 4. Maka hasilnya di sini 2x, supaya nilai pangkatnya ini, nilai pangkat 4 ini menjadi positif, kita pindahkan ke bawah. Maka jadinya 2 per 3 kali min 4 berarti min 12 min 12x pangkat 4 kan sudah pindah tadi tuh. Yang tadinya dia bernilai negatif diubah menjadi positif jika dia pindahkan ke bawah. Ditambah 3 sama saja tadi, untuk mengubah pangkatnya menjadi positif kita pindahkan dia ke bawah. Jadinya 3x sama 3 kali minus 4 berarti min 12x pangkat 4 tambah C. Ini hasilnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa integral dari 2x tambah 3x per 3x pangkat 4 itu sama dengan 2 per min 12x pangkat 4 ditambah 3 per min 12x pangkat 4 tambah C. Ini merupakan hasil akhirnya. Sekarang kita masuk pada jenis integral yang kedua, yaitu integral tertentu. Dari adik-adik mungkin tahu pengertian dari integral tertentu. Saya Silakan. adalah hasil integrasinya berupa nilai tertentu. Tepuk tangan untuk Ateng dulu. Jadi integral tertentu adalah integral yang hasilnya nilai yang tertentu. Untuk lebih paham kita masuk pada contoh soal. Tadi kita di sini rumusnya. Rumus dari integral tertentu sama dengan integral dari kx pangkat n dx sama dengan k kali x per n tambah 1 pangkat n tambah 1 ini merupakan rumusnya. Sekarang kita masuk pada contoh soal untuk lebih paham mengenai integral tertentu. Untuk soal yang pertama, batas bawahnya 0, batas atasnya 2. 2x tambah 1 dx. Siapa yang bisa kerjain? N-nya itu sama dengan 1, hanya tidak ditulis. Oke, kalau tidak bisa kita sama-sama bahas ya. Maka jadinya di sini kita langsung saja 2x per 1 tambah 1 pangkat 1 tambah 1 tambah x. Karena di sini konstantanya 1, kita bisa saja tulis di sininya x. Maka hasilnya 2x per 2 pangkat 2 ditambah x. Batas bawahnya 0, batas atasnya 2. 2
2 bagi 2 1 1. Berarti X pangkat 2 2 ditambah X. Nah, cara untuk menentukan batas bawah dan batas atasnya, batas atas dikurangi batas bawah. Nilai X nya ini diganti dengan nilai dari batas atas dan batas bawah. Maka jadinya di sini 2 pangkat 2 tambah 2. Kurang 0 pangkat 2 tambah 0. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 ya. 0 pangkat 2 0 tambah 0 0 hasilnya tetap 0. Maka hasil akhirnya sama dengan 6. 6 Sudah mengerti? sudah Bu. Atau mungkin ada yang belum mengerti? Sudah Bu. Sudah. Kalau gitu edukasi seksual. Integral dari 2x pangkat 2 tambah 4 dx, di mana batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Mungkin ada yang bisa kerja. Ikut rumus ini sudah tadi. Kalau di sini sudah tahu dengan jelas nya itu sama dengan 2. Oke adik-adik, siapa yang bisa kerjain itu tadi? Saya Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk tim di sini. Bagus sekali ya. Nah, ini hasilnya 40/3. Nah, ini tadi disederhanakan dengan 3. Maka hasilnya 16 tambah 24/3 atau 40/3. Dapat disimpulkan di sini tadi integral dari 2x pangkat 2 tambah 4 dx dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 1 itu. Oh, salah ini. Batas bawahnya 1. 3/3 tambah 4 kurang 1 tambah 4.
40 per 3 kurang 5. Berarti hasilnya 40 kurang, kita ini samakan penyebutnya dengan 3 ya. Berarti 3 kali 5 15 per 3. 40 kurang 15 25. 25 25 per 3 tidak bisa tuh hasilnya ini. Hanya keliru di sini tadi ya, di batas bawahnya. Sebenarnya batas bawahnya itu sama dengan 1 bukan 0, tapi tidak apa-apa, saya kerjanya sudah bagus. Oke adik-adik, materi kita tentang integral cukup sampai di sini saja. Saya harap kalian sudah mengerti dan paham mengenai integral ya. Untuk tugasnya adik-adik bisa lihat pada LKS yang terakhir di nomor 4 dan 5 minggu depan dikumpulkan. Mengerti? Mengerti Bu. Atau belum mengerti dengan tugasnya itu? Sudah Bu. Kalau begitu saya minta satu orang untuk melakukan itu. Marilah kita siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Kudus. Amin. Salam Maria, Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa dan Kudus. Amin. Terima kasih Bu.